أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para peserta kajian yang saya hormati dan muliakan, yang mengikuti dari rumah, dari kediaman masing-masing, maupun yang mengikuti secara langsung tatap muka di Masjid An-Nur. Malam ini kita kembali akan menjelaskan tentang tasawuf menurut Al-Quran. Ini bagi yang pernah mengikuti di Masjid An-Nur, sedikit ada pengulangan. Tapi bagi yang baru mengikuti, insya Allah ini kuliah perdana. Gitu. Tasawuf itu terbagi dua. Jadi kita perlu berhati-hati. Tasawuf terbagi dua. Yang pertama, al-asilatu fil Islam. Tasawuf merupakan ajaran asli, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang harus kita ambil. Yang kedua, ad-dahilatu ilal Islam. Ajaran di luar Islam terserap masuk ke dalam Islam. Sebagian kaum muslimin mengira itu ajaran Islam. Padahal harus dipisahkan, harus disaring. Bagian yang sejalan bisa diterima. Bagian yang bertolak belakang harus dibuang. Hud ma sopa wahzar ma karrah. Ambil yang murni, buang yang palsu. Itu kaidahnya. Nah, jadi sampai di sini itu dulu. Nanti Bapak bisa mendalami. Pasti pertanyaannya itu harus bisa mengidentifikasi mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mana yang bertolak belakang. Itu PR-nya di situ. Nah, itu juga kalau mau dikaji untuk ngaji berikutnya bisa dibahas lebih mendalam. Karena hari ini kan kuliahnya kuliah, tapi disebut al-ihsan. Tadi dalam hadis disebut al-ihsan. Jadi kalau mencari kata tasawuf di dalam Al-Quran tidak ditemukan. Di dalam istilah di dalam Al-Quran dinamakannya al-ihsan. Ini menggambarkan 4 hal. 1, dekat dengan Allah. 2, bersih. Apa yang dekat? Yang dekat itu bukan fisik. Yang dekat itu rasa. Yang kedua, bersih. Kenapa perasaan yang bersih gimana? Perasaan yang bersih itu perasaan itu ada pada kalbu. Jadi kalbunya bersih. Dekat, kalbu bersih. Lalu, ikhlas. Dan keyakinannya lurus. Tapi perasaan dekat, seakan-akan melihat, itu dibahas dalam tasawuf, dalam ihsan tadi. Fa ilam takun taro, meskipun kamu tidak bisa melihat Allah, melihat secara fisik tidak mungkin. Karena manusia itu terbatas, Allah itu mutlak.
fa innahu yaraka. Tuh, maka harus disadari sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, kesadaran bahwa diri kita dilihat oleh Allah itu tasawuf. Gitu. Nah, ini uraian bahwa istilah tasawuf tidak ada dalam Al-Quran, tetapi esensi tasawuf ada dalam Al-Quran. Nah, apa esensi tasawuf itu? Mari kita tinggalkan sedikit. Ini. Ini harus membentuk kepribadian. Seperti ini, lihat. Kepribadian Muslim. Dalam hadis kepribadian Muslim dibentuk oleh al-iman, oleh al-islam, oleh al-ihsan. Nah, maksud segitiga ini diuraikan oleh ulama. Maksudnya yang tiga itu, kepribadian itu dibentuk oleh akidah, oleh pengamalan syariah, oleh akhlak. Lalu ada segitiga ketiga. Nah, kepribadian itu yang iman dan akidah itu diwujudkan dalam bentuk tauhid, itu mengesahkan Allah. Ikuti fikih. Lalu untuk wujudkan ihsan dan akhlak itu adalah tasawuf. Itu. Nah, ini tiga segitiga ini aja dulu dipahami. Jadi nggak bisa dipisahkan. Untuk melahirkan kepribadian Muslim itu bisa dipisahkan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan. Oh, ini tadi sudah kita lewat saja. Ini tadi sudah diuraikan. Esensi tasawuf itu apa? Nah, ini kita langsung ke esensinya. Nah, insya Allah kuliah berikutnya akan dirinci. Esensi tasawuf ada tiga. Supaya kita bisa ihsan tadi, bisa ihsan, bisa akhlaknya tinggi. Ada tiga saja. Cuma tiga. Tiga itu yang satu adalah kesucian. Maka bisa dirumuskan dengan kalimat lain, bersih. Kedua, kedekatan dengan Allah. Kita ambil dengan kata kuncinya dekat. Yang ketiga, kesadaran Allah bersama kita. Itu bisa dikatakan terpaut. Makanya tiga kata ini bisa diganti dengan dekat, bersih, dekat, terpaut. Bersih, dekat, terpaut. Nah, itu bersih dulu, bersih, dekat, terpaut. Jadi langkah pertama, oh saya ingin mengamalkan tasawuf. Ya, jawabannya perbaiki dong akidahnya. Ikuti dong fikih ya. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu bersihkan dong jiwanya. Gitu. Jadi sekarang kalau ditanya, saya ingin meningkatkan kualitas ketakwaan saya sampai kepada tingkat ihsan. Gimana caranya? Saya akan menjawab dengan tadi, perbaiki keyakinannya kepada Allah supaya lurus akidahnya, mantapkan imannya. Iman bukan hanya kepercayaan, tapi jadi keyakinan. Ikuti apa yang diatur oleh Rasul, yaitu fikih sholat, fikih wudu, fikih mandi, fikih ibadah, fikih muamalah. Ikuti. Setelah dipadukan, bersihkan dong jiwanya. Gitu. Bersihkan jiwanya. Bersih dari apa? Ada 11. Ada 11. Nah, begitu bersih, 11. Kenapa banyak? Karena merangkum akidah, merangkum fikih, masuk ke tasawuf.
Coba yang 3 yang pertama itu fondasi. Bersih dari kekufuran. Artinya kita, ucapan kita, perasaan kita, pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita jauh dari kekufuran. Oh, ini kuliah tasawuf atau kuliah akidah? Kuliah tasawuf, tapi landasannya dulu akidah. Kan ingin bersih, bersihnya lengkap. Bersih dari kekufuran singkat itu. Bersih dari kekufuran itu kalau menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab As-Sulam, itu ucapan, jangan mengucapkan kata-kata kufur. Maka tidak mengucapkan Selamat Natal, karena itu ucapan kekufuran. Itu. Ini ke tasawuf dulu, tapi kok dari akidah dulu, tasawuf tuh nggak bisa ditempuh tanpa fondasinya tadi. Fondasinya kan iman, akidah, tauhid, itu fondasinya. Jadi nomor 1, kita poinnya kan ini 11, kita tidak belum diurai dulu, nanti kuliah berikutnya diurai. Sekarang sebut kayak sebesarnya 7. Bersih dari kekufuran. Kedua, bersih itu artinya bebas. Tidak ada pengaruh kekufuran dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kedua, dari kemusyrikan. Berarti kalau mengikuti penjelasan Syekh Nawawi, tidak mengucapkan kata-kata syirik, tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kepercayaan dalam hati dikit pun, lurus saja kepada Allah murni. Karena syirik itu lawannya ikhlas. Syirik itu menduakan, ikhlas itu murni. Karena itu syirik lawannya tauhid. Murni itu melahirkan, murninya apa? Tauhidnya murni. Yang ketiga, bersih dalam pengertian kita bisa membuang, mengikis, menurunkan, mengurangi unsur an-nifaq. Kemunafikan itu dibagi 2. Ada kemunafikan dalam bidang akidah, itu yang paling berat. Tapi ada prolognya dulu, kemunafikan di dalam akhlak. Kemunafikan dalam akhlak itu menurut Rasulullah 3. Ayatul munafiki salah satun. Ciri orang munafik itu 3. Nah ini, yaitu idza hadasa kadzdzaba. Apabila berbicara sengaja berbohong, bukan terpeleset. Nah, kita jangan berbohong. Apalagi berbohong diulang-ulang kepada orang banyak, yang disebut dengan kebohongan publik. Maksudnya kebohongan kepada orang banyak. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak ditepati. Nah, ini kalau ini berulang sekejaan, wah, mengapa? Itu jiwa kita kotor, bermasalah kotor itu. Yang ketiga, wa idza tumina, apabila mendapat kepercayaan, apakah kepercayaan dalam pengertian titipan atau kepercayaan dalam kepemimpinan, khana, berkhianat. Nah, kalau ini ada, tidak bisa kita merasakan hidup dekat dengan Allah, nggak bisa merasakan bahwa Allah memperhatikan kita, nggak bisa, terhalang. Maka harus dibersihkan. 3 ini dikupas dalam tauhid, dalam akidah. Tapi itu jalan untuk ke tasawuf. Karena nggak bisa bersih. Tasawuf itu ingin bersih, tapi terhambat. Gitu. Terhambat. Tujuannya jiwa ingin bersih. Tapi kalau keyakinannya error, nggak bisa, terhalang lagi. Aduh. Jadi ngaji tasawuf itu sebetulnya memadukan tauhid, memadukan fikih, tidak bisa lepas. Itu. Nah, setelah 3 ini baru bergeser sedikit. Kalau ini
Berat, kenapa berat? Lawannya itu beresiko, apalagi kalau dalam bidang akidah. Memang tidak otomatis kemunafikan itu dalam bidang akidah. Kalau akidah itu yang langsung kebohongan itu dalam pengertian kebohongan tentang iman. Ngaku beriman padahal tidak beriman. Kalau ini kenapa dibedakan antara akhlak dengan akidah? Akhlak itu sudah bermasalah. Ini karakternya busuk, ini kepribadiannya bukan kepribadian muslim, jiwanya jiwa yang kotor, tapi masih ada iman. Tapi kalau munafiknya sudah di tingkat menyembunyikan kekufuran, itu paling berat dibandingkan dengan orang kafir. Ayat Quran menyebutkan innal munafiqina kanu fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada dalam keraknya neraka. Jadi lebih jelek dari orang kufur. Tentu yang kita uraikan ini dalam bidang akhlak. Nah, yang keempat, bersih itu apa yang keempat? Bersih dari dosa besar. Tidak ada rencana, tidak ada keinginan, tidak membenarkan. Bisa jadi begini, ini juga bermasalah dalam tasawuf nih. Dia tidak melakukan berzina, tapi ketika sedang berzina, dia setuju saja, senyum-senyum saja. Ah, hebat. Nah, itu berarti menyetujui. Tidak bisa. Itu setuju. Seharusnya kita karya, benci, nggak suka. Nggak tertarik. Kita tidak minum khamar, tapi ada yang minum setuju, malah disponsori, dia minum. Ah, gue nggak minum ini, dia cuma beliin. Itu kan ada orang yang katakan, bahkan saya ketemu di lapas Nusa Kambangan, hukuman mati karena dia bandar narkoba. Tapi diturunkan jadi seumur hidup. Istilah teknisnya di lapas itu SH, seumur hidup. SH bukan tidak bisa. Jadi setuju saja tidak bisa. Dia anggap ketika ditanya ini sedikit dengan kasus si Akang ini, kenapa? Kang, kenapa kan pakai bandar segala? Cari dana untuk apa? Ingin jadi di bupati harus bayar. Bayarnya bayar rakyat, bayar KPU, bayar Bawaslu katanya. Cerita banyak. Akang apa maksudnya? Saya PNS. Sudah kerja di Pemda. Tapi nggak mungkin dong saya ASN di Pemda jadi bupati kalau saya tidak ikut pilkada dan kemudian saya bayar perahu, istilah dia. Apa bayar perahu? Ya bayar partai. Jadi ini cerita saja. Jadi seperti itu oleh negara dihukum. Nah, bandar, walaupun dia tidak pernah mencicipi. Nah, jadi kalau kita setuju kepada perbuatan dosa besar, meskipun kita tidak melakukan, sudah berat. Karena dia mungkin fisiknya tidak melakukan panca inderanya, tapi hati setuju, memberikan dukungan, tidak merasa bersalah. Nah, kita sering lupa. Kalau aspek fikih saja, fikih itu tindakan. Kalau tidak melakukan, gitu. Sebab ada teori lain, ini dihubungkan dengan teori kriminologi. Dalam kriminologi itu seseorang melakukan tindakan kriminal tidak mesti dia punya niat. Mungkin tidak punya motivasi, tidak punya niat, tidak merencanakan, hatinya juga tidak ingin melakukan, tapi dia melihat peluang. Ketika ada peluang itulah niat muncul. Nah, di dalam tasawuf niatnya harus dikikis. Niat
perasaan, persetujuan, empati kepada dosa besar. Karena kalau empatinya tidak dibuat, tinggal cari momentumnya saja, dia selangkah lagi langsung eksekusi, langsung melakukan. Kenapa? Hatinya sudah tidak menolak. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu berikutnya setelah dosa besar, pastikan. Kenapa harus memastikan? Ya kita yang akan ngambil keputusan. Lalu berikutnya tentu masuk ke kategori-kategori fikih. Yang diharamkan, apapun ditinggalkan, yang makruh, yang syubhat. Memang kategori fikih ini ngaji tasawuf atau ngaji fikih? Ngaji tasawuf, tapi tasawuf itu nggak bisa lewat tanpa tahapan akidah, tahapan fikih. Itu maksudnya yang maksud segitiga tadi itu begitu, terpadu. Jadi kita, iya saya ingin bersih jiwa, tapi kalau ingin bersih, ya makanan Anda jangan yang haram, minuman jangan yang haram. Ini makanannya halal, tapi dibelinya dengan uang haram. Sama juga, karena haram itu terbagi dua konteksnya dalam fikih. Zatnya makanan atau cara mendapatkannya. Makanannya, ya ini gado-gado saja lah, kita bisa senang ini gado-gado dari depan, 12.000 banyak. Tapi uangnya saya nyuri. Gado-gadonya halal. Tapi Anda mendapatkannya melalui begitu. Nah, yang banyak yang mana? Bisa jadi makanannya makanan yang oleh Allah dihalalkan, oleh Rasulullah dihalalkan, halalan thayyibah. Tapi membelinya dengan cara yang haram. Maka ini makanan yang haram. Itu dulu, harus detail betul. Nah, setelah melewati kategori fikih, kategori itu haram, makruh, syubhat, itu kategori fikih. Kok ngaji tasawuf bahasa fikih juga? Ingin menuju jiwa yang bersih itu ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama wilayah akidah tadi. Tahap berikutnya melewati wilayah fikih, baru masuk ke wilayah tasawuf. Nah, setelah kita pastikan ini yang mubah. Menurut fikih, mubah itu artinya boleh-boleh saja. Mubah. Seperti contoh yang mubah ini, kalau saya di kampus pada mahasiswa memberikan contohnya gini, mana perbuatan mubah itu? Kalian nongkrong di taman, itu mubah saja. Tapi kalian nongkrong bukan baca buku, bukan mencari ilmu, kalian gosip, jadi ini mubah yang bergeser pada haram. Kalau di masyarakat saya bercontoh, Anda begadang, itu perbuatan dalam aspek hukum mubah. Tapi karena Anda semalaman bergadang, besoknya nggak bisa sholat subuh, itu sudah geser jadi haram. Di perbuatan mubah itu lihat dulu nih kemana efeknya, kemana dampaknya kepada penguatannya. Ini ada rumus nih, begadang sendiri memetik gitar, berdua main catur, bertiga main gaplek, berempat isian. Cuma nih main kartu, ayo goceng-goceng. Nah ini kan, karena itu dalam tasawuf tutup jalannya menuju itu. Jadi mubah itu dilihat, mubah itu apakah membawa manfaat atau tidak. Makanya pikir kalian kalau nunggu jam
antar waktu kuliah. Kalau ingin mengikuti tasawuf, kalian efektif baca buku ke perpustakaan. Anda itu kan nunggu paling kuliah itu 2 jam lah, terlama 120 menit atau 100 menit. Anda baca buku, nulis, mencatat, bisa di perpustakaan saja. Kalau waktu sholat, Anda ke masjid, kemudian makan. Nah, jadi tasawuf akan berdampak hidup kita 2, efektif dan efisien menggunakan waktu. Tuh. Kok inilah akhlak, inilah manajemen. Jadi tasawuf masuk ke manajemen waktu, tasawuf masuk kepada efektivitas, tasawuf masuk kepada efisiensi. Karena masuk kepada manajemen, kepada efektivitas, kepada efisiensi, kepada produktivitas, saya jadi tim untuk memandu orang-orang Telkom gimana bekerja produktif. Tapi pendekatan tasawuf jadi masuk. Waktu saya kuliah nggak kebayang kok kuliah tasawuf jadi konsultan manajemen, nggak kepikir. Oh bener ya, nyambung. Coba. Nah ini jiwa bersih. Jiwa itu bersih itu benar dalam pengertian nanti akan menyangkut tentang motif, tentang dorongan, tentang target, tentang harapan. Bersih, kan susah. Mulai dari motif, dorongan, target, harapan. Nah, kalau Pak Dokter kemarin waktu diskusi nanya, apakah ada indeks? Pastinya ada dong, karena ini soal motif, dorongan, kan ada skala sikap dalam psikologi. Gitu. Gitu. Allah. Nah, kalau jiwa seperti ini kondusif untuk menopang tasawuf yang kedua, yaitu dekat dengan Allah, lalu kepekaan rasa yang disebut dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi sebetulnya perasaan kita peka, hidup, responsif, bahwa Allah itu yakin dirasakan bersama kita. Nah itu semua cerdas. Kan sebetulnya yang maksud dengan cerdas itu ability. Ability itu bahasa Arabnya al-quwah, kemampuan, daya, gitu. Itu spiritual ability. Itu. Nah kita punya potensinya, tapi nggak tergarap. Kenapa potensinya tidak aktual? Makanan kita, minuman kita, pikiran kita, perasaan kita, lingkungan kita, semuanya tidak beranjak dari yang subhat, dari yang makruh, dari yang mubah, tapi pendulumnya kepada yang negatif. Saya kira itu saja dulu sebagai pengantar, dan kita masih punya cukup waktu sampai setengah 10, 1 jam. Ini kan diminta porsi dialognya lebih banyak. Apa yang saya dialogkan dengan Pak Ketua, nah ini ya realisasinya. Cukup saya kira pengantarnya. Tapi ini kita masih punya waktu sampai setengah 10. Wah, mangga silahkan Bapak dan Ibu yang hadir di sini secara online, secara offline, maupun yang mengikuti secara online di kediaman masing-masing. Ya, mangga silahkan, siapa dulu? Ya, saya mohon izin, ini karena Pak Ismet menyediakan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti ya Pak, sepanjang saya dengar tadi itu, tasawuf itu berarti menyangkut segala aspek kehidupan. Iya. Ya. Karena harus bisa bersih dari segala hal, bersih dari kekufuran, bersih dari segala macam gitu ya. Iya. Berarti itu
tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Berarti itu bisa dicapai memang apa ya, dari kecil, mungkin sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan. Ibu jangan berpikir seperti sekolah. TK dulu 2 tahun, TKA, TKB, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tidak begitu. Itu namanya berpikir struktural. Struktural ya. Ya, tapi juga kan Dalam pendidikan tasawuf itu semuanya ini kembali 2 hal saja. 1, ada usaha. Usaha dulu nih manusia. Namanya al-kasabu. 2, ada perjuangan. Namanya al-mujahadah. Usaha, perjuangan. Ketiga, ada al-ikhtiar. Selalu memilih teman, memilih pola, memilih cara yang terbaik. Dan terakhir, doa. Jadi kita nggak usah terlampau membayangkan. Nah ini kelirunya. Bayangkan tasawuf berat Pak Sef. Nggak bisa bertasawuf, harus pikir dulu. Dia bayangkan TK dulu, SD dulu, gitu. iya. Kalau berpikirnya begitu, kesimpulannya nggak usah tasawuf, susah. Ataupun S2, S3. Tuh, bayangannya. Sementara aku TK. Berapa tahun lagi? Usiaku sudah pensiun dari pekerjaan. Jadi ya dijebak oleh setan. Nggak usah deh kalau gitu. Berserah saja. Coba sekarang bongkar cara berpikirnya. Iya. Nggak usah mengikuti berpikir structure begini, struktur. Gitu. Iya. Bisa diikuti dulu sampai di situ. Iya. Silahkan dilanjutkan. Uh, Masih belum selesai Ibu? Yang mana? Punten deh. Yang 4 tadi, yang terakhir yang disebut Ibu tadi itu yang 4. Saya nggak menyimak tadi, agak lupa. Apa ya Bu? Mungkin Ibu bisa menangkap tadi. Oh itu, baik, iya. Jadi gini. Jadi yang pertama al-kasabu, bahasa Arabnya, bahasa kitanya kasab atau usaha. Dah usaha saja, ada usaha. Yang kedua al-mujahadah, power struggle, ada perjuangan. Jadi ada usaha, ada perjuangan. Yang ketiga ada al-ikhtiar. Memilih cara. Oh, gimana caranya supaya saya bersih? Memilih teman. Teman juga mendukung. Memilih relasi. Hubungan. Gitu. Tapi tergantung kepribadiannya. Kalau kepribadian kita kokoh, kita berteman dengan siapa saja. Karena kita yang akan mempengaruhi mereka. Inilah kepribadian Nabi. Nabi sendiri. Orang kufur banyak, dihadapi saja. Satu persatu orang kufur itu jadi beriman. Nah, kalau kita pribadinya kuat, gaul dengan siapa saja, karena kita tidak akan terpengaruh. Kita pengaruh. Tapi kalau kita merasa pribadinya pribadi yang labil, tunggu ketika ini ikhtiarnya harus mengubah teman, mengubah persahabatan, mengubah relasi, harus yang kondusif. Gitu. Iya. Kira-kira gitu usahanya. Nah, kita ingin tekun ke masjid. Teman kita nggak pernah ke masjid. Ya sudah, terbawa. Kita ingin ke masjid, tapi teman kita tukang gaplek. Ada tuh nggak didengar, gaplek saja. Sholat juga, tapi sholatnya di rumah. Kan nggak bisa tuh untuk dekat dengan Allah, sholat awal waktu, berjamaah di masjid. Jadi tergantung itu. Nah, tasawuf itu masuk ke wilayah psikologi juga.
Sebetulnya tasawuf itu psikologi Islamnya. Iya. Itu Psikologi kira-kira. Islam ya. Nah, ibu tadi membayangkan, saya tahu itu mindsetnya, membayangkan tahapan-tahapan dalam tasawuf. Ibu bayangkan seperti pengalaman kita, usia kita, cucu kita usia TKA, TKB, SD gitu. Bahkan tasawuf itu sudah tingkatnya S2. Kita bayangkan, aduh kenapa keumuran enggak? Umur kita sudah 60. Dalam agama tingkatnya TK. Sampai nggak ke pasca? Kan jadi susah. Itu kejebak sama setan, sama iblis. Iya. Balik aja. Pokoknya usaha. Ya. Tadi berjuang, berikhtiar, berdoa. Tapi nggak boleh hanya perencanaan. Kalau perencanaan namanya jiwa lawama. Eksekusi. Tidak bisa. Nanti kita menjelaskan 3 model jiwa. Ya. Nah, salah satunya ada jiwa yang amarah, yang memang terus saja 24 jam total dalam kemaksiatan. Nah, kan kita mudah-mudahan nggak di situ. Yang kedua, lawama. Lawama itu sudah dia sadar berdosa, dia menyalahkan dirinya, bahkan mengecam dirinya. Dia sudah punya rencana ingin tobat, ingin hijrah, tapi nggak pernah terlaksana karena dia tidak ngambil keputusan. Nah, ini lawama. Kalau ngaji, getol, dengerin ceramah getol. Ketika ngaji nangis sadar, tapi nggak ngaruh. Nah, nggak ngaruh itu karena dia tidak ngambil keputusan. Padahal untuk berubah itu perlu niat, perlu dorongan kuat, perlu tekad, perlu pribadian yang power struggle, bahkan namanya mujahadah. Banyak orang sadar ketika ngaji saja, begitu kembali lagi susah kan? Karena dia tidak ngambil keputusan. Uraian saya mirip uraian psikolog kan? Karena memang tasawuf itu psikologi, gitu. Iya. Iya, ada. Silakan. Ini lebih baik dialog saja dulu. Iya, ini Pak. Kalau begitu apa? Dalam pengajian-pengajian kan sepertinya kalau yang mungkin saya yang kurang kali ya, kurang wawasan, tidak banyak dibahas dalam pengajian-pengajian. Mungkin padahal itu justru penting sekali. Justru harus banyak dibahasnya. Iya, selama ini pengajiannya hanya masuk kepada 3. Mengetahui, mengerti, memahami. Itu namanya ada di wilayah pikiran. Bahasa psikologinya kognitif. Tapi nggak turun ke hati. Padahal niat itu bukan di pikiran, itu di hati. Iya. Di hati itu 4. Merasakan, meresapkan, menghayati, menjiwai. Jadi sepanjang hanya di pikiran, bagus sih bagus. Tapi pasti tidak akan berubah. Ngaji cuma dengar, tidak ada keseriusan, tidak mencatat, tidak menyimak dengan baik. Gitu. Karena kognitif, tasawuf mengajak turun dong ke hati. Kenapa ke hati? Hati itulah yang membuat mendalam. Kan hati itu aspek internal, makanya konsep tasawuf internalisasi. Bagaimana ke dalam itu merasakan, meresapkan, menjiwai, mengakal. 4. Merasakan, meresapkan, menghayati, menjiwai, mengakal. Itu namanya dalam teori psikologinya internalisasi. Mungkin maksudnya adalah membina wilayah dalam, namanya wilayah afektif, wilayah rasa. Gitu. Nah, kita banyak orang ngaji tapi nggak bergeser. Ngajinya di wilayah kognitif saja. Mungkin pengetahuan kognitif aja hanya mengetahui saja, nggak turun ke level 2, mengerti, nggak level ke level 3, memahami. Banyak orang hanya berhenti ngajinya di tingkat 1, mengerti, mengetahui saja.
jadi pengetahuan. Dapat pahala, bagus, bagus. Cuma nggak ngaruh. Iya, bisa gitu. Sekarang malam ini saya berusaha tidak banyak materinya, tapi digeser strateginya ke pendalaman. Gitu. Masih ada yang ingin sampaikan, silahkan. Cukup, Bu. Baik, ada pertanyaan kembali. Pak. Ya. Pak Juanda. Baik, silakan. Bapak dan Ibu yang berada di rumah atau di kediaman masing-masing juga bisa mengikuti, bisa berja. Sekarang dialog kita akan dilanjutkan. Ini Pak Gustian Iya, yang akan tanya. memulai, silahkan. Oke, makasih Prof. Saya ingin bertanya, kalau ingin kita kan ingin melaksanakan tasawuf, Iya. tapi kita berhadapan dengan fikih. Tadi Prof bilang fikih kan hukum. Iya. Khususnya ini berhadapan dengan coba itu memang kalau mau benar-benar ikutin tasawuf itu 6 kali Prof. 3 kali ujian apa? Nggak lulus. Ketiga baru lulus teorinya, kemudian ke 6 kali baru lulus prakteknya. Iya. Nah, kalau dihitung biayanya itu sama kalau kita datang ke calo. Iya. Selesai itu. Nah, itu gimana Prof kalau orang tasawuf menghadapi hal tersebut? Karena birokrasi pemerintah itu monopoli kan, Iya. nggak ada alternatif. Itu masalahnya. Ini Pak, persoalan tuh ada di diri kita atau pada sistem? Sistem. Nah, sistem itu pribadi atau kolektif? Kolektif. Sistem ini bersumber dari kenegaraan. Negara, pejabat negara. Karena pejabat negaranya jauh dari agama, tidak punya komitmen tentang tadi bahwa Allah melihat kita, maka error sistemnya. Jadi kita berhadapan dengan sistem yang error. Gitu. Sistem yang error di luar kita. Allah tahu ini ada wilayah yang tanggung jawab pribadi, ada pribadi dalam konteks sosial. Gitu. Nah, gimana? Ikut tasawuf saja benturan. Benturan dong, kita ingin bersih. Tapi benturan. Tapi lihat, benturannya bukan pada diri kita, di luar diri kita. Ada 2 cara menghadapinya. Cara yang pertama, dia usah punya SIM. Tapi kita pasti menghadapi kesulitan. Kenapa nggak punya SIM? Saya ingin bebas dari segala macam yang kotor itu. Tapi kita tidak. Nanti ketika polisi yang satu mengambil bayaran, polisi yang satu nyalahkan. Melanggar pasal-pasal tertentu, tilang saja. Dia tidak tahu bahwa motif kita tidak punya SIM itu ingin bersih. Jadi itu. Nah, dalam kondisi seperti ini dilema namanya Pak. Hidup itu nggak hitam putih. Pasti ada kan dengan dilema. Tapi persoalannya dalam tasawuf itu sumber dilema aku atau mereka. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa saja Bapak tidak masuk ke wilayah tasawuf, tapi Bapak masuk ke wilayah fikih. Dalam fikih itu ada konsep emergensi, namanya ad-daruh. Masuk saja ke wilayah darurat. Oke, tapi resikonya berarti kita tobatnya harus lebih banyak, sodakohnya harus lebih banyak. Untuk apa? Untuk kompensasi. Kita sudah melakukan pelanggaran
Gitu. Tapi kalau ini tidak ditempuh, itulah resikonya kita kalau punya sistem pemerintahan jauh dari agama. Tapi kalau pemerintah ini dekat dengan agama, membantu kita masuk ke tasawuf dengan nyaman. Sekarang bisa dimengerti nggak bahwa persoalan politik itu terkait dengan tasawuf? Iya, gitu. Iya, jadinya bisa dipahami mengapa membicarakan politik juga harus di masjid. Kenapa begitu? Karena tidak bisa mencapai konsep tasawuf kalau karakter pemimpin sistem ini tidak ditombak. Gitu kira-kira. Tobat kita harus lebih sering, sedekah kita lebih tinggi, untuk perbaikan lebih banyak. Untuk apa? Ini untuk mengisi lubang-lubang yang, jadi sebetulnya bukan untuk meningkatkan, Pak. Kita beramal sosial itu lebih banyak untuk menghapuskan kompensasi. Walaupun itu kira-kira pendekatan tasawuf begitu. Allah. Nanti dilemanya nih. Dalam tasawuf ada cerita gini, saya akan ujrah saja. Ujrah itu menarik diri. Tadi contohnya, saya tidak perlu patuh kepada pemerintah, tidak buat SIM. Saya tidak ikut sistem, saya di luar. Anda memang ingin bersih. Tapi Anda menyulitkan diri sendiri. Kalau gitu gimana? Seharusnya tasawuf itu jadi gerakan untuk membersihkan. Itu yang dipikirkan oleh Hasan Al-Basri. Itu yang dipikirkan. Padahal itu masih tahun 725 Masehi. Ya, Hasan Al-Basri berpikirnya begini. Padahal beliau pejabat. Coba karirnya betul. Saya tuh kaget. Hasan Al-Basri itu ternyata pejabat. Pertama beliau pernah gubernur untuk wilayah Khurasan. Khurasan itu sekarang 21 negara, Pak. Semua bekas Uni Soviet, bekas Uni Soviet itu ditambah dengan sekarang Iran, Irak, itu Khurasan, satu provinsi. Gubernurnya Hasan Al-Basri, ulama. Jadi dia apa? Kedua, sebelumnya dia pernah menjadi panglima militer, Khurasan juga. Pernah jadi hakim, jadi dia punya pengalaman. Dia benturan dengan sistem Bani Umayyah yang korup. Dia berhenti. Saya tinggalkan jabatan. Usianya baru 50 tahun. Belum. Tinggalkan tiga-tiganya. Jabatan terakhir beliau gubernur. Tinggalkan. Kemana? Beliau ngajar saja. Kalau sekarang mungkin jadi dosen saja. Di Universitas Basra. Tapi ternyata benturan. Dia rasakan ini kan Bani Umayyah tuh bobrok banget zaman itu. Maka beliau menggerakkan orang untuk lawan pemerintah. Tapi melawannya bukan secara fisik. Namanya revolusi mental. Tapi bukan revolusi mental gaya idiot, bukan. Nanti bisa kuliah kita jadi bergeser. Kapan-kapan boleh kuliah tentang komunisme. Bukan. Jadi memperbaiki akhlak. Nah ini tasawuf itu awalnya gerakan untuk memurnikan sistem. Dan berhasil awalnya. Tumbang Bani Umayyah. Ganti Bani Abbas. Di awalnya Bani Abbas bersih. Berikutnya kembali lagi ke zaman Umayyah. Namanya pemerintahan begitu. Karakternya. Nah, kita sekarang mau di mana posisi? Mau pilihannya ada 3. Nyampur saja. Anda sama sekali tidak punya filter untuk menjadi pribadi yang bersih. Dua-duanya bermasalah kan? Karena yang satu menarik diri, yang satu total masuk tanpa perhitungan. Ada yang ketiga, berusaha untuk bersih, sistem disaring-saring saja. Gitu kan? Jelas, Pak? Gitu.
Kalau gitu, kalau merasa ini ada bagian yang kurang bersih, sekarang wudhu yang sempurna, sholat yang usahakan sempurna, sodakoh yang banyak, zikir yang banyak, tingkatkan untuk apa? Sebagian energinya bukan untuk meningkatkan, untuk nutup itu tadi, bagian SIM yang tidak beres. Gitu, Pak. Saya berikan kuliah realistis. Tasawuf itu kadang-kadang masuk kuliah yang realistis. Harus tetap menjaga hati di tengah-tengah kondisi busuk. Dia pasti akan menghadapi dilema-dilema. Begitulah. Aduh. Silahkan ya. Nggak kepikirkan kuliah tasawuf seperti ini gambarannya. Tadi betul Ibu di belakang. Tasawuf itu membicarakan semua sisi kehidupan. Iya. Begitu, Pak. Coba. Bapak sekarang mau ngambil posisi yang mana, Pak? Posisi menarik diri, posisi nyemplung total, atau kita narik semampunya, sebisanya, tapi tetap kita berusaha untuk memperbaiki keadaan. Itu betul-betul terlaksana. Begitu dong. Jelas ini. Itu senyum-senyum tandanya kesamaan persepsi ini dengan saya. Itu kira-kira. Ya. Silakan kalau gitu. Tanya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyanya begini Prof, untuk supaya kita memungkinkan enggak, kan tasawuf tadi itu basicnya kata Prof itu kan perbaiki akidah, beribadah sesuai fikihnya, dan kemudian ihsan, kita beribadah seperti melihat Allah, kan begitulah kira-kira. Dan ini nanti kita lakukan esensinya sebetulnya yang seperti yang disampaikan ini, kesucian jiwa, kedekatan dengan Allah, dan kesadaran Allah bersama kita. Esensi daripada tasawuf. Iya, ini aja 3. Yang pertanyaan saya, Prof, apakah ini kita mendapatkannya harus dengan step yang seperti disampaikan ini? Karena kalau pandangan saya, bukannya kita ini seharian, kita itu pasti akan terus-menerus akan memperbaiki akidah, akan beribadah sesuai dengan fikih yang kita ketahui semampu dan seilmu agama yang kita pahami. Bisakah orang yang model seperti itu mendapatkan ihsan tadi dan mendapatkan esensi tasawuf yang didapatkan mulai dari kesucian jiwa, kedekatan, dan kesadaran? Ataukah ini harus ada setting awal yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul bahwa kita harus perbaiki akidah itu ABCD, kemudian harus perbaiki fikih minimal yang kita harus lakukan untuk ibadah inti misalnya untuk ibadah inti, supaya kita bisa mendapatkan ihsan tadi, atau natural yang kita lakukan seharian. Kita kalau azan kita datang ke masjid, ada kajian kita ikuti, sedekah kita berikan berapa kita mampu, sehingga kita mampu untuk mendapatkan kesucian jiwa tadi. Atau kita memang harus setting betul suci jiwa dulu nih, bagaimana caranya? Atau karena kita beramal dengan segala pengetahuan natural dan alamiah kita tadi, dengan sendirinya esensi tasawuf itu kita dapat. Itu yang saya mau tanya itu Prof. Apakah tanpa sepengetahuan kita mempelajari apa itu tasawuf, tapi kita melakukan amalan sesuai dengan natural kita, sebetulnya esensi tasawuf itu kita bisa dapat? Atau betul-betul harus disetting? Nah ini yang saya harus tanya betul sama Prof ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau tanya Prof terkait dengan ini Prof penyampaian Prof di kajian di An-Nur ini juga, terkait bahwa tingkatan kedekatan umat atau personal itu terhadap Allah itu ada yang dekat, sahabat, kekasih, sampai wali. Apakah tingkatan model yang seperti ini ada terkait dengan tingkat sampai mereka meraih tasawuf tadi? Atau esensi tasawuf yang paling tinggi tadi, kesadaran Allah bersama kita? Apakah model tingkatan dekat saja itu sudah bisa dia mencapai tasawuf tadi? Apa harus menjadi sahabat, kekasih, apalagi wali?
Atau kita balik, apakah seorang wali atau seorang kekasih memang sudah benar-benar mereka itu sudah kita anggap menjadi seorang yang ahli atau orang yang berperilaku tasawuf tadi. Nah, itu perlu juga kita tahu itu pro, atau kita mungkin tingkatan yang paling rendah lah dari tingkatan muslim tadi lah, kira-kira begitu. Tapi kita yakin dengan tingkatan rendah itu kita bisa mencapai ihsan tadi. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang mirip pernah diajukan oleh pada abad ke-10. Dia tadi ajukan kepada Junaid al-Baghdadi. Junaid menjawabnya begini. Tasawuf itu sederhana. Minal makasib ilal mawahib. Titik dari segala usaha manusia berakhir hadiah dari Allah. Itu Junaid menjawabnya. Padahal yang bertanya itu panjang, Junaid jawabnya singkat. Inti tasawuf itu saya kutip. Ini kenapa saya hafal? Ini saya kutip bagian daripada footnote saya dalam disertasi. Jadi inti tasawuf itu minal makasib ilal mawahib. Pangkalnya segala yang bisa dilakukan oleh manusia. Apakah manusia mau melangkah bertahap A, B, C, D dilewati, atau dia mau zigzag, tapi ujung-ujungnya sampai kepada bersih, sampai dekat, sampai merasakan, itu hadiah dari Allah. Makanya ada dua konsep takwa yang disebut dalam Al-Quran. Ada yang pendekatannya maksimalis, ada yang pendekatannya minimalis. Nah, ketika khutbah Jumat, khotib menyampaikan yang maksimal. Coba Bapak dengarkan khotib, itu wajib dibaca kalau khutbah. Tuh, ya, kemudian ini, wattaqullaha haqqa tuqatih. Takwa kata Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu maksimal itu. Tuntutannya, maksimalis. Ayat lain yang minimalis jarang dibaca. Padahal ayat lain yang minimalis itu wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan Anda. Bapak pernah dengar nggak khotib baca yang kedua ayatnya? Jarang. Karena khotib itu asumsinya dia sudah harus nasihat. Nasihat harus mendorong orang yang maksimal. Tapi tidak realistis. Sementara jamaah kan seharusnya seperti Al-Quran. Bukan ada yang maksimal, ada yang minimal. Nah, gitu aja dulu. Nah, gitu kira-kira. Jadi semua langkah tadi is okay. Mana saja. Mau A, B, C, D. Tentu kalau formatnya akademik, yang lebih dahulu belajar akidah. Lalu fikih, lalu tasawuf. Nah, ini sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Tapi ketika kita itu tidak mungkin, sementara kebutuhan lebih, kita jalani yang istilah Bapak tadi, yang natural. Dah, jalankan saja. Sambil berjalan, ada perbaikan-perbaikan seperlunya. Oh, ternyata wudhu saya belum sesuai dengan hadis Nabi, perbaiki. Oh, sholat saya, cara ngangkat tangan, cara posisi waktu sujud, waktu ruku, waktu berjamaah belum sesuai, perbaiki saja. Samaan. Tapi, jangan lupa memperbaiki juga wilayah dalam. Setelah itu memohon kepada Allah. Maka yang akan memberikan Allah. Setelah Allah mengevaluasi multivariabel, Allah akan mengevaluasi itu. Satu, Allah mengevaluasi dalam hati pengakuannya bersalah.
renungannya, resapannya. Jadi Allah menilainya dengan banyak indikator, banyak indeks. Tadi Bapak menyebut indeks menjabat itu, oh enggak satu. Makanya Allah berfirman, "Fala tujaku anfusakum." Kamu jangan menilai dirimu bersih. Kuncinya, wa a'lamu bimanittaqo. Dia, Allah, lebih mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa. Kan enak tuh dengar ayat. Nah, ini surat An-Najm, surat ke-53, ayat 32. Lagi-lagi ayat itu menggambarkan al-mujahadah, perjuangan. Yang ketiga, al-ikhtiyar, memilih cara, memilih mitra, memilih sistem, memilih metode. Tadi yang ditanyakan Pak Muhtar, ya, diulang kembali. Itu kira-kira tadi kewalian yang tadi maksud, kewalian dalam tasawuf. Memang wali itu bagian dari wacana ketasawufan. Itu membicarakan waliullah, tapi bukan wali setan. Kan wali dibagi dua. Dan bukan wali kota, itu urusannya. Ada wali kota, ada wali murid, gitu. Nah, ini ketika yang temanya waliullah, maka tahapannya 4. Kedekatan, dekat dengan Allah, sahabat Allah, kekasih Allah. Nanti berada pada makromatul ilahiyah, berada dalam kemuliaan dari Allah. Kalau tahapannya 3 saja, 3 menuju 1. Itu semua tasawuf. Gitu. Semua tasawuf. Seperti itu gimana aja. Nah sekarang pertanyaan lebih teknisnya, kita yang lebih tahu tentang kapasitas kita, tentang diri kita. Kita mau mengambil yang mana? Gitu. Nah, dalam mengambil yang mana itu, Junaid Al-Baghdadi memberikan panduan. Ini panduan yang dari Junaid. Ada orang yang berpikir, aku sudah berusaha. Aku punya ilmu. Aku sudah berusaha. Kata Junaid, ini manusia sombong. Karena dia sama sekali menonjolkan yang ada pada dirinya. Saya sudah beribadah, saya sudah konkretnya, saya sudah sholat, saya sudah bersedekah, saya sudah berinfak, saya sudah berzakat. Bersandar kepada amal-amal yang dilakukan. Yang kedua, terserah Allah. Dia lahir, bukannya tasawuf itu hadiah. Nah, terserah Allah, suka-suka Allah kasih hadiah. Itu. Cara berpikir ini terlampau memberikan ke wilayah hakikat. Kalau yang pertama, terlampau kepada sisi tentang kapasitas manusia. Dua-duanya bermasalah, kata Junaid. Bukan itu kata Junaid yang Allah suka. Yang ini mengandalkan formalitas. Yang ini mengandalkan kepada kebaikan Allah, putusan Allah. Kata Junaid, dua-duanya bermasalah. Bukan hanya Junaid, ini Mu'tazilah terus. Kitab Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, kebetulan sebulan sekali kami ngaji di Masjid Pilaid itu baca teks, baca kitab. Beliau maunya dia begitu, mengurus masjidnya. Prof, nggak usah pakai PowerPoint, nggak usah diskusi, baca kitab saja. Siap, bacakan saja kitab Al-Hikam. 2 baris, 3 baris, sekali ngaji. Kalau mau diikuti, gabung aja setiap Ahad kedua, subuh, di Masjid Pilaid di Persada. Ngaji tasawuf, tapi dia tidak mau. Mintanya baca kitab, kayak di pesantren. Baca, ada. Tapi dikit-dikit, 2 baris, 3 baris. 1 halaman aja berapa bulan gitu. Nah, jadi kata Junaid ini dua-duanya bermasalah. Kalau gitu gimana? Coba padukan.
Satu, sebagai tanggung jawab dari manusia, kita bertanggung jawab terhadap diriku, maka kita ada usaha, ada perjuangan, ada ikhtiar tadi, al-kasab, al-mujadah, al-ikhtiar. Ini wilayah tanggung jawab. Aku bertanggung jawab atas diriku, maka terus dia belajar fikih, belajar akidah, belajar tasawuf, praktekan secara simultan tadi. Tapi tunggu, serahkan kepenuhnya ke hadirat Allah. Biarlah Allah nanti yang bekerja, menyadarkan, menginspirasikan, menguatkan, mendorong, menilai. Biarlah Allah digunakan, tanggung jawabnya ada, tapi serah juga ujungnya ke hadirat Allah. Nah itu cara berpikir gini namanya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah rasional, semua kabeh itu. Oh, yang lain khawarij, apalagi sangat radikal. Dosa besar itu kata khawarij bukan menurunkan iman, menghilangkan iman, gitu. Contohnya kan radikal banget cara pandang. Kira-kira seperti itu kemarinnya. Mudah-mudahan dengan ini ada pengayaan. Ya. Baik, sama-sama. Bapak dan Ibu, mungkin Pak Uli, Pak Ismet, apakah yang dari rumah ada yang ingin menyampaikan? Bapak dan Ibu yang terhormat, yang mengikuti dari kediaman masing-masing, di sini saya melihat Pak Mudayat MS, Pak Muhammad Rum juga ternyata dari rumah ya. Kemudian Pak siapa lagi di atasnya. Nah, jika ingin menyampaikan, dipersilahkan. Atau wakil dari RT 2. Ini. Silakan. Oh, RT 2 tuh Pak Dadi dari RT 2, Pak Nopian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saking menariknya, Prof. Makanya saya usahakan dari kantor tadi supaya ikut, Pak. Jadi baru sampai Isya di sini biar ikut kajian tasawufnya gitu. Masya Allah. Kalau di kampung, Pak, saya di kampung-kampung gitu kan. Saya juga nggak ngerti juga tasawuf itu gitu kan. Di kampung itu banyak yang disebut bertapa, sama itu menyendiri itu. Misalnya, ya mereka bertapa sama tarikat. Apakah itu bagian daripada tasawuf, Bro? Ya. Karena di kampung itu banyak yang begitu gitu, bertapa Di Pariaman sama tarikat gitu. enggak, ini di kampungnya harus jelas. Saya mah di Agam, di Pariaman. Sumatera Barat. Pariaman. Kabupaten Agam. Agam. Bagian dari Bukit Tinggi itu. Pesisir juga. Ya memang sebaran. Ingin dekat dengan Allah, bising. Terhambat. Dia memandang kehidupan ini variabel pengganggu. Istilahnya. Dia memandangnya gitu. Saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin jiwa bersih, ingin dekat, ingin menyadari, terganggu oleh musik, terganggu oleh bising, terganggu oleh lingkungan, terganggu oleh teman, oleh berapa orang. Pokoknya dia memandang lingkungan itu dalam pandangan variabel pengganggu. Itu cara mandangnya. Karena itu dia ambil keputusan. Oke, saya tinggalkan semua. Gitu. Nah, nama bahasa Arabnya ujlah. Dari artinya menarik diri. Menarik diri ini secara fisik. Maka dia membangun kehidupan tersendiri. Maka masuklah istilah petapa.
Lalu ketika tapa itu, dia halwa, menyendiri. Hidupnya diisi dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan wirid. Siangnya berpuasa, malamnya dia bangun. Itu. Nah, ternyata itu marah Rasulullah terhadap perilaku begitu. Ayo. Gitu, perilaku yang begitu tuh, yang ujlah dan halwa, betapa marah. Mungkin sebagian, kalau Pak Muhtar masih punya, apakah Bapak masih punya buku yang dulu saya terbitkan tahun 2012, lalu di sini ada beberapa yang mengambil, membeli. Nah, kalau ada bisa dibaca di buku itu, Tasawuf Menjawab Tantangan Global. Iya. Nah, di buku itu saya tulis lengkap hadisnya. Sekarang saya mau ceritakan saja tersingkat gini. Ada satu orang sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un dikenal sebagai orang muda, pengusaha kaya. Muda, pengusaha kaya. Waktu hijrah ke Madinah tidak membawa harta. Karena hartanya tidak boleh dibawa. Dilarang oleh penguasa, oleh wali kota Mekah. Sampai di Madinah beliau kembali berusaha lagi. Hanya butuh berapa tahun kaya lagi. Setelah dia kaya, dia tinggalkan kehidupan ini. Dia bangun villa di luar kota Madinah. Siangnya berpuasa, malamnya dia bangun, tidak tidur, melek. Lalu dia berzikir, berdoa, baca Al-Quran, bertobat, beristighfar, sholat. Tinggalkan keluarga. Istrinya mengadu kepada istri Rasulullah, kepada Ummu Salamah. Lalu dilaporkan kepada Rasul. Rasul meminta, antarkan aku ke tempat Utsman bin Mad'un. Sampai di sana, Nabi bertanya, apakah benar Anda berpuasa sepanjang tahun, sepanjang waktu? Benar ya Rasul. Apakah benar Anda setiap malam bangun melek? Benar ya Rasul. Apakah Anda menghabiskan waktu untuk sholat? Benar ya Rasul. Kamu nyari apa? Saya ingin hidup lebih baik di akhirat. Kata Rasulullah, lihat aku. Sampai begitu. Aku puasa hari Senin saja, sama hari Kamis. Hari lain aku makan, tidak berpuasa. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Aku tidur. Nggak melek sepanjang waktu. Tapi malam aku bangun. Aku berhubungan dengan istri. Seperti itu. Begitu. Lalu Rasulullah menutup penjelasannya dengan hadis yang pendek. La ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada pendetaan dalam Islam. Karena konsep tapa yang seperti itu bukan tradisi Islam. Itu tradisi Nasrani. Gitu Pak. Di tasawuf itu tadi, itu contoh tasawuf yang kedua. Konsep ujlah dan sebagian tarekat itu lebih banyak menyerap. Tadi tasawuf yang kedua. Tadi yang kedua kan, yang serapan dari luar Islam. Gitu. Nah, contoh, kita punten saja. Ini sebelah nih ada susteran. Itu kan nggak pada nikah tuh. Ini depan rumah saya. Aek. Ya, tahulah kita semua. Itu kan tidak nikah. Susteran. Si Romo-Romonya juga tidak nikah. Apa filosofinya?
hubungan seksual itu kotor. Ingin bersih. Konsep Katolik juga ada konsep bersih. Ingin dekat dengan Tuhan ada. Caranya jangan kawin. Karena kawin itu kotor. Nah, itu nggak benar. Kalau Islam kan gitu. Nikah itu, hubungan seksual itu kalau tanpa nikah, itu baru kotor. Itu busuk. Itu keji. Itu dosa besar. Tapi kalau nikah, lalu merawat hubungannya dengan baik, hubungan dengan regenerasi, gimana bisa berkembang biak kalau tidak kawin, tidak nikah. Itu kira-kira. Jadi apa yang tadi itu harus dievaluasi, Pak. Apakah total ujlah dan sholat itu diharamkan? Enggak. Kalau sesekali, Pak, kita latihan, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kesibukan, kita berada di satu tempat khusus untuk merenungkan. Tapi tidak setiap hari, 6 bulan sekali, itu boleh, itu sekadar untuk melatih potensi diri dengan baik. Setelah itu kembali lagi dalam kehidupan sosial yang bertanggung jawab. Itu kira-kira komentar saya. Ini Bapak mau ikut tasawuf model tapak begitu? Atau Bapak mau ikut Rasulullah SAW? Nah, kalau ikut tapak berarti madhabnya Utsman bin Maz'un yang ditegur oleh Nabi. Dan itu juga ada dalam tradisi Katolik, ada dalam tradisi Yahudi. Tapi kalau ikut Nabi, imbang dong. Antara masalah pribadi, masalah sosial, masalah ruhani, masalah kebutuhan fisik, prinsipnya tawasul, proporsional, Pak. Ada adil atau proporsional. Begitu Pak. Penjelasannya. Baik, moderator boleh nih Pak Uli yang ngatur. Wah, ini ada Pak Uli lebih fokus ke teknisnya. Baik, silahkan, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tadi kembali lagi ke dasar. Sebelum kita mau melakukan tasawuf, menuju ke tasawuf, kita lakukan pembersihan diri kan. Ya, baik jiwa maupun perilaku semuanya. Nah, untuk itu juga kita, yang tadi Pak Asep bilang, seperti kita membeli makanan ya dengan cara yang baik. Sedangkan kalau kita sekarang hidup ini ada potensi riba dalam penghasilan kita. Ya, ada juga yang dari awal kita jadi ikut kita kerja di ada ya pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut riba-riba seperti itu. Nah, bagaimana kita nggak bisa memisahkan. Kalau misalnya kita bisa pisahkan, kita bisa pisahkan, kita bersihkan. Tapi kalau dalam ini sudah tercampur dalam hidup kita, dalam rumah kita, sudah semuanya. Bagaimana membersihkannya kita dalam bisa itu? Apakah sisa saya misalnya sebagai untuk melakukan tasawuf tersebut bisa nggak dengan cara seperti itu? Atau ada cara lain menurut Profesor? Demikian aja cukup. Ketika kita berpikir ingin bersih, ketika kita berusaha memilah-milah, itu sudah tasawuf. Jadi tasawuf itu mencair dalam keseharian kita. Ini jawaban teori dulu. Kalau dikaji bisa dibedakan mana akidah, mana fikih, mana tasawuf, itu kajiannya. Begitu dalam kehidupan tidak bisa dipisahkan. Contoh, seseorang bekerja. Saya ingin bebas dari riba. Sementara dia kerja di kantor, lalu gajinya dibayarkan di bank konvensional. Gitu. Aduh, gimana? Kalau dia berpikir, wah saya ingin bersih kantor saya supaya
gaji yang kita terima halalan thayyibah. Kalau dosen ada indikatornya, Pak. Guru besar kehadirannya 9 jam dalam sepekan. Kalau saya datang 9 jam ke kampus, itu dalam sepekan, itu saya sudah cukup. Jadi gaji yang saya terima tiap bulan sudah halal. Tapi kalau kurang, saya berdosa. Tetapi dalam kenyataan, tidak bisa 9 jam itu, pasti lebih. Karena kita datang hari Senin, hari Selasa, hari Kamis maksud saya. Hari Rabu diminta nguji. Hari Jumat kadang-kadang nguji. Ke kampus juga toh. Padahal itu sudah tugas guru besar yang 9 jam sudah terlampaui. Maka kita tunaikan saja. Itu berarti kita lebih baik lebihkan dari yang diminta. Lebihkan dari yang diminta. Kalau ukuran kerja produktivitasnya hanya skornya 80 misalnya, kita lebihkan 90 atau 100 pekerjaan itu. Udah. Apakah dilebihkan durasinya atau dilebihkan produktivitasnya? Kalau durasinya berarti lembur. Kalau waktu, kalau produktivitasnya berarti ukuran-ukuran hasil lebihkan. Nah, ketika dilebihkan, tunggu, itu sudah masuk ke wilayah tasawuf dalam bekerja. Tapi gimana ini, banknya BNI, terus terang aja nih, aduh, kenapa tidak muamalah? Kenapa tidak BJB Syariah? Oh ini BNI, tunggu. Kalau kita bisa mengubah, ubah saja. Tapi tak bisa. Kementerian Agama ngambil kemana? Rektor ngambil keputusan kemana? Nggak sejalan dengan aspirasi kita. Ya, maka substansi uang yang masuk ke dalam rekening BNI itu halal. Karena kita bekerja sudah maksimal. Itu satu. Substansinya dulu. Masuk itu halal. Kenapa halal? Kalau saya menerima tunjangan karena ada ukurannya, itu saya menerima. Tapi problem itu adalah dia tidak bebas dari MGR. MGR itu M ada unsur maisir, ada unsur R riba, ada unsur goror. Di dalam pembiayaan, dalam mengalokasikan dana. Itu lembaganya. Sementara kita hanya menyimpan, pasti kita kecipratan unsur yang kurang bersih itu. Tapi substansi uang yang kita terima, sumbernya halal pekerjaan kita. Nah, berarti ini Allah akan mengevaluasi. Udah caranya seperti jawaban kepada Pak Gus tadi. Oh, kalau Anda tidak bisa beralih, kecuali Anda bisa mengusulkan. Saya aneh juga, Pak. UIN itu, bank muamalat dipakai. Bank Syariah BJB dipakai. Bank BNI dipakai. Itu campur. Kan yang BNI konvensional. Maka saya mengambil sikap, Masya Allah, ini harus banyak istighfar, harus bersih dengan banyak bersedekah dengan baikan. Karena tidak sepenuhnya menggunakan perbankan syariah. Kalau dievaluasi, memang perbankan syariah dikit itu enggak 100% murni juga. Tapi lebih tinggi tingkat kadar bersihnya dibandingkan dengan bank konvensional. Terutama kaitan dengan soal pembiayaan tadi. Hidup kita berarti berada pada ruang yang memang nggak sepenuhnya bersih. Itulah karakter dunia. Walaupun akan kita perbaiki. Oh, kalau soal pekerjaannya gini. Sejak dari awal mestinya kita punya kompetensi yang lebih unggul. Kalau kita punya keunggulan,
kita bisa memilih pekerjaan yang lebih baik, yang lebih pas dengan dari awal. Oh, sudah kelewat. Nah, 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, an-nadamu, menyesali masa lalu. Yang kedua, al-ikra, cabut akarnya. Sekarang hijrah. Harus dicabut itu. Yang ketiga adalah at-taghyiru, berubah. Udahlah, masa lalu biarkanlah jadi bahan renungan yang disesali, yang kemudian dicabut, lalu kita kondisikan yang baru. Caranya kita yang baru, kepada Allah dekat, kepada makhluk Allah dekat. Makhluk Allah dekat itu dekat dengan zakat, dekat dengan infak, dekat dengan sedekah, dekat dengan kebaikan-kebaikan, lalu kepada Allah dekat. Maka Allah akan mengevaluasi hidup kita. Ujungnya, pesan Al-Quran surat An-Najm ayat 32, jangan memandang dirimu bersih. Kenapa tidak memandang bersih? Tidak bisa milih. Karena tidak bisa milih, apakah janin kita tumbuh dari nutrisi yang halal atau haram? Tidak tahu. Karena tidak tahu, kau jangan merasa suci, kata Allah. Iya. Lebih baik kamu tadi yang dicatat Pak Muhtar, lebih baik berusaha, lebih baik berjuang, lebih baik berikhtiar dan memohon kepada Allah. Allah suka pada yang begitu. Nanti Allah akan berikan, pertama Allah akan berikan maghfirah, ampunan. Kedua, Allah akan berikan keridoan. Ridho nih, meskipun kita tadi abu-abu, tapi Allah ridho. Karena kita mengambil sikap, di ujung menyesali, bertaubat, ridho. Dan ujungnya nikmat. Subhanallah. Begitulah kebaikan Allah terhadap kita. Jadi ahli surga itu bukan orang tak pernah dosa. Tapi yang menyadari dosanya, lalu menyesalinya, lalu kemudian mendekat kepada Allah. Gitu kira-kira. Bisa dipahami? Ini melengkapi pembicaraan tadi sebelumnya. Pak Christian? Seperti itu. Iya, yakinlah. Makanya ayat itu katakan, Inna Rabbaka wasi'ul maghfirah. Tuhanmu amat luas ampunannya. Baca, coba di rumah renungkan surat An-Najm, surat 53 ayat 32. Yang saya kutip. Saya kutip sepotong-sepotong nih. Ya, coba direnungkan satu ayat saja tadaburnya lah dalam 2 pekan. Kan nanti 2 pekan lagi kita akan ikut bapak-bapak pada menyampaikan sesuatu ini hari ini cukup Pak ya. Baik, hadirin, mari kita akhiri kuliah kita dengan kifarat majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menyapa yang di rumah nih. Bapak dan Ibu yang di rumah, insya Allah kita akan kembali ke forum ini 2 pekan ke depan. Berarti tanggal 16. Betul Pak Ismat ya? Rupanya di majlis ini ada Pak Muhdaya, bahkan ada Pak Asril. Ini sudah lama Pak Asril. Ya, Pak Asep. Terima kasih banyak Pak Asep. Alhamdulillah Pak Asril. Aduh, saya sudah lama tidak tahu jalan ke Pondok Indah. Saya sudah lama tidak ke Masjid Biru. Semoga tidak lupa saya. Insya Allah tidak lupa Pak. Baik Pak Mudyat, Pak Lahir. Terima kasih banyak Pak. Yang hadir di sini, yang hadir melalui maksud saya yang hadir dari kediaman masing-masing. Semoga sama-sama mendapatkan keberkahan,
kebaikan dan Amin. manfaat dari kajian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.